Nah, lihat dulu sebelum kita memberi nama. Maksudnya adalah contoh item. Jadi, saya memberi pujian ketika anak kita baik. Lalu ada contoh item, saya membentak ketika anak kita nakal. Lalu selanjutnya cara saya mempertimbangkan keinginan anak sebelum meminta anak melakukan sesuatu. Nah, diskusikan Bapak Ibu apa yang sebenarnya sedang dicatat. Apakah satu pernyataan cukup untuk menentukan pola asuh? Lalu mengapa dibutuhkan banyak item? Jadi setiap item ini dalam pemahamannya menangkap potongan perilaku pengasuhan. Kesimpulannya tentang pola asuh tidak dibuat dari satu item saja. Jadi ada berapa item Bapak Ibu? Ada berapa item? 3. Yang dari mana, Bu? Yang saya kasih. Yang Ibu kasih ini banyak sekali, Bu. Pertanyaannya kan, Bu? Ada 62 pertanyaan, Bu. 62 Ibu. Iya. Ya, betul, ada 62 butir ya. Tertulis jelas dalam file ya, nama filenya ya. Nama filenya adalah 62 butir. Selanjutnya. Nah, mari kita bedah contoh ya. Kenali struktur instrumen. Konstruknya adalah apa Bapak Ibu? Pola asuh. Cara bagaimana orang tua mengasuh anaknya, Bu. Ya. Lalu itemnya adalah pernyataan tentang praktik pengasuhan sehari-hari ya. Jadi responnya ada 1-5 berdasarkan frekuensi perilaku. Sudah lihat kan kertasnya? Nah, sebab itu memang butuh banget dilihat baru supaya bisa dipahami gitu ya. Memang nggak perlu baca semua Bapak Ibu ya. Nah, data respon pada banyak item kemudian diolah dan diinterpretasikan sesuai dasar instrumen. Oke, coba saya share dulu ya. Saya share dulu ininya. Sebentar. 5 selalu. Nah, Bapak Ibu pasti sering melihat skala jawaban itu setuju, sangat tidak setuju, netral, seperti itu kan? Tapi sebenarnya skala itu tidak berhenti di situ Bapak Ibu, karena sesuai kebutuhan pertanyaan dan konstruk. Jadi bisa saja sangat setuju boleh atau sangat sesuai boleh. Nah, kalau di sini kan sangat sering. Karena konstruknya tentang pola asuh yang akan diketahui bagaimana sih cara pola asuh orang tua di rumah terhadap anaknya pada usia tertentu. Seperti itu ya. Lalu dia di sini ada tabelnya ya, Bapak Ibu lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jumlahnya sudah tahu ya Bapak Ibu. Kalau tidak pernah itu berarti pilih 1. Kalau sesekali pilih 2. Baru sekitar separuh waktu pilih 3. Baru sangat sering dan seterusnya. Nah, ini nanti ada jumlahnya baru diketahui. Total semua pertanyaan ada 62 butir. Kita akan bahas ini. Ya, bukan untuk isi ya. Statementnya tidak perlu untuk diisi. Demikian Bapak Ibu, yang kita lihat adalah kita lihat pernyataan-pernyataan tadi dalam butir-butir pernyataan itu ada 62 item. Responnya bagaimana Bapak Ibu? 1-5 berdasarkan frekuensi perilaku. Lalu selanjutnya data respon pada banyak item kemudian diolah. Setelah itu diinterpretasikan sesuai dasar instrumen. Ya, ini alat ukur ya. Nah, kita kan sedang masuk dalam pembahasan psikologi alat ukur. Tuh ya. Nah, apa arti angka 1-5? Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, 1 tidak pernah, 2 sesekali, 3 sekitar separuh, 4 sangat sering, lalu selalu. Nah, pertanyaan kelas, angka 5 berarti lebih baik. Atau hanya lebih sering. Jadi,
Jangan langsung menilai baik atau buruk. Oh, kalau nilainya buruk banyak seringnya di jawaban yang memperlakukan tidak baik kepada anak, terus kita langsung menilai orang tua itu baik atau buruk. Atau menilai diri kita adalah orang tua yang gagal dalam pola asuh atau kita baik. Jadi tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Item A, saya menunjukkan simpati ketika anak terluka atau frustasi. Jika respon 5 sama dengan 5, artinya perilaku ini laporkan selalu dilakukan. Lalu kalau item B, saya membentak anak ketika anak nakal. Jika respon sama dengan 5, artinya perilaku ini juga dilaporkan selalu dilakukan. Membentak, selalu sering membentak, sering membentak, sering membentak. Nah, Bapak Ibu yang udah punya anak boleh ya, itu tadi digunakan ya. Digunakan untuk mengisi ya. Karena itu memang memang digunakan. Contoh aja, itu alat ukur ya. Nah, jadi angka yang sama belum tentu memiliki makna psikologis yang sama tanpa memahami isi item dan cara scoring. Gitu. Mengapa 62 item, satu konstruk diwakili banyak perilaku? Kenapa banyak? Kok banyak banget ya? Gitu. Nah, item juga harus dibaca secara kritis ya, periksa bahasa apakah kalimat sudah dipahami. Jadi kadang-kadang gini ya, di item yang saya temukan itu bahasanya tinggi banget gitu. Padahal di situ untuk usia mungkin ada yang sampai 40 tahun ke atas atau mungkin lebih muda dari itu anak SMP. Tapi pertanyaannya itu terlalu bahasanya terlalu akhirnya mereka nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Jadi nggak dijawab. Jadi jawabnya kayak udah asal aja karena nggak ngerti. Nggak perlu Bapak Ibu untuk bikin kalimat yang susah dipahami. Ya. Bahasa Indonesia baik dan benar tentu harus digunakan. Ya, bukan bahasa-bahasa gaul gitu, betul. Tetapi harus diolah dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami gitu. Apalagi kita kan dari banyak daerah ya, dari banyak latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang penekanannya juga walaupun tulisannya sama, penekanannya beda, kalimatnya ditambah itu agak berbeda, kita pengertiannya apa ya? Jadi mau jawab susah gitu. Jadi pastikan dalam penelitian nanti ya membuat item-item itu supaya tidak gugur ya, bisa valid, itu gunakan kalimat yang mudah dipahami. Apalagi pakai kalimat ambigu, tebak-tebakan, buah manggis. Ini apaan sih artinya? Ya udah mau diisi juga kadang-kadang kita kan sudah bersyukur ya. Tuh. Nah, kalau kita juga berada di satu tempat yang memang Inggris juga, kita mau sebarkan kuesioner Inggrisnya sama Indonesianya, perhatikan baik-baik gitu. Yang ditetapkan untuk anak kita. A. Langsung sebut otoriter. B. Lihat pola respon pada item lain. C. Kembali ke teori dan atur scoring instrumen. Kira-kira gimana? Oke, Bu. Kembali ke teori dan aturan scoring instrumen. Yang lain gimana? Kayaknya otoriter lah, Bu. Karena aturannya ketat gitu loh, Bu. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut memiliki pola asuh otoriter hanya berdasarkan satu item, ya. Yang nomor 1 A ini, maaf, tidak ada nomor ya. Yang A ini tidak tepat, ya. Jangan langsung mengatakan pola asuh orang tua itu otoriter.
Ya, diagnosa. Tapi B dan C. Lihat pola respon pada item lain. Yes. Kembali ke teori dan aturan scoring instrumen. Keduanya ya, bisa ya. Jadi satu jawaban tinggi hanya memberi informasi tentang satu perilaku. Satu perilaku saja. Jadi bukan satu jawaban. Kita harus melihat skor dan sekumpulan item yang memang dirancang mengukur dimensi tersebut, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Jangan langsung kita melihat seseorang dengan kalau udah jawaban udah pasti nih gini. Ya, kita harus bersiap diri menjadi seorang psikolog yang melihat segala sesuatu tuh dari belakang. Lihat sesuatu tuh dari belakang. Melihat seseorang jangan di depan. Kita langsung jemput semua dari belakang. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita menilai seseorang yang kita temui siapapun, ya walaupun belum ada item yang kita punyai, tapi kita memang bertatap langsung ya, kita harus melihat segala sesuatu dari belakang. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki persepsi. Kita melihat semua dari belakang. Jadi kalau ada perilaku-perilaku yang keluar, kita tidak langsung menyimpulkan, oh orangnya gini ya, orangnya gitu. Jadi tidak terbiasa mendiagnosa seseorang tanpa tahu datanya lebih lengkap. Jadi ketika melihat seseorang, kita langsung ke belakang orang tersebut. Ada apa? Kenapa? Data dikumpulkan dulu. Jangan pernah melihat seseorang di depan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Bisa, Bu. Gimana? Baik.